Hai sobat, bertemu lagi dengan saya Ryan di sini. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan merangkum sebuah film rilisan tahun 2015 yang berjudul Selfless. Spoiler warning bagi kalian yang belum menonton film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds yang satu ini, karena konsepnya yang cukup menarik dan sangat recommended sekali untuk kalian tonton filmnya secara keseluruhan, karena pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih menyenangkan jika dibandingkan dengan hanya menonton rangkum alur ceritanya saja. Selfless ini adalah sebuah kisah seorang kaya raya yang umurnya sudah tidak lama lagi karena menderita penyakit yang sulit diobati dan menjalani suatu program transfer kesadaran ke tubuh yang baru karena ingin menjadi abadi atau immortal. Juga akan lebih lama menikmati hartanya. Dan premis cerita di dalam film ini seru banget, karena ini adalah gambaran yang sering terjadi terhadap orang kaya yang takut akan kematian, dan takut karena meninggalkan hartanya di dunia. Oke, dipersilakan kalian untuk mengatur posisi nonton kalian agar lebih nyaman, karena kita akan masuk ke dalam alur ceritanya. Selfless. Film dibuka dengan seorang bilioner yang sangat kaya raya dan salah satu orang yang sangat berpengaruh di kota New York, yaitu Damien, yang diperankan oleh Ben Kingsley. Dan ia memiliki penyakit kanker paru-paru dan hati yang sulit diobati. Waktu bertahan ia sudah tak lama, hanya sekitar 6 bulan lagi. Damien kini hanya tinggal seorang diri, tetapi ia memiliki satu anak yang bernama Claire, yang diperankan oleh Michelle Dockery. Damien dan putrinya itu sudah sejak lama tidak akur, dan kini Claire lebih memilih menjadi sukarelawan sekaligus pendiri dari yayasan NYC Green Coalition. Damien memiliki teman dekat yaitu Martin, yang diperankan oleh Victor Garber. Damien pergi ke sebuah perusahaan yang bernama Phoenix Biogenics secara diam-diam. Phoenix Biogenics ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sains dan teknologi, dan telah menciptakan sebuah mesin yang dapat mentransfer kesadaran seseorang dari tubuh lama ke tubuh barunya yang sudah disediakan. Seperti yang disebutkan Albrecht, tubuh yang digunakan adalah tubuh rekayasa genetik dari labnya itu. Albrecht yang diperankan oleh Matthew Goody selaku pendiri atau CEO dari perusahaan itu menawarkan solusi untuk para orang kaya seperti Damien ini. Perusahaan yang tidak dipublikasikan atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini juga telah beberapa kali mendapati klien orang-orang kaya yang ingin mendapati tubuh prima kembali karena umur maupun penyakit yang terus mendorong mereka ke ujung kematiannya. Sebelumnya, Damien pergi menemui Claire dan mengajaknya berjalan-jalan sebentar untuk berbicara. Namun Claire menolaknya karena ia disibukkan oleh pekerjaannya. Damien memberikan putrinya itu sebuah cek untuk membantu membiayai yayasan tempat kerjanya itu sekaligus untuk meminta maaf kepada Claire, tetapi ia tetap saja menolaknya, yang menganggap ayahnya itu selalu menggunakan buku cek untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu Damien pulang dan saat di kantornya, ia mencari tahu tentang pergantian tubuh itu dan mendapati video orang pertama yang menggagaskan ide pergantian tubuh, yaitu Dr. Francis Jensen. Namun di tengah-tengah menonton, Damien mendapati penyakitnya kembali kambuh yang mengharuskan untuk ia dirawat di rumah sakit. Dan saat di rumah sakit, ia merenungkan pilihannya itu dan menyetujui saran dari Albrecht. Tetapi Damien harus menyetujui syarat dan ketentuan maupun risiko dari programnya, yaitu jika Damien melakukannya, ia tak bisa kembali lagi dan kehidupan lama Damien akan berakhir dan akan memulai kehidupan baru. Jika melihat seseorang dari masa lalunya, ia harus menghindarinya, dan juga Damien harus memalsukan kematiannya di tempat umum. Mengikuti perpindahan tubuh itu tentunya akan merogoh kocek yang sangat besar, yaitu sekitar 250 juta dolar atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Namun bagi Sultan seperti Damien, hal tersebut tak membuat kantongnya jebol sama sekali. Lalu Damien pergi ke New Orleans untuk melakukan kematian palsunya itu. Namun sebelum itu, ia seperti menyimpan beberapa surat di dalam kotak dan dikubur di suatu pemakaman, yang sepertinya itu adalah makam dari istrinya. Lalu saat makan siang dan sedang berbicara mengenai perusahaan dengan Martin, Damien mulai meminum kopi yang telah disediakan anggota Albrecht di sana. Dan Damien langsung bereaksi kejang-kejang lalu pingsan. Dan dibawalah ia ke rumah sakit menggunakan ambulan yang sudah disediakan Albrecht. Efek dari kopi ini sebenarnya tak berbahaya dan hanya bereaksi sebentar, dan dibawalah Damien ke lab
Lalu pemindahan tubuh pun dilakukan, dan sebelumnya mereka harus memastikan bahwa tidak adanya logam yang menempel di tubuh Damian agar proses pemindahan tubuh bisa berhasil. Setelah proses yang berjalan lancar itu, akhirnya Damian berpindah tubuh ke tubuh barunya dan meninggalkan tubuh lamanya yang sudah berumur 68 tahun itu. Tubuh barunya ini diperankan oleh Ryan Reynolds. Albrecht menunjukkan koran berita lokal atas kematian Damian. Damian harus beradaptasi terlebih dahulu dengan tubuh barunya itu dengan menjalani beberapa latihan fisik. Pergantian tubuh itu memiliki efek samping berupa halusinasi, mual, migrain, disorientasi, bahkan kematian. Oleh karena itu, Damian harus mengkonsumsi sebuah obat yang telah disediakan Albrecht secara rutin. Karena berganti tubuh, kini Damian diberi identitas barunya sebagai Edward Kidner dan tinggal di sebuah rumah yang telah disediakan Albrecht sebelumnya. Kini, Damian mulai hidup sebagai orang baru dan menjalani hidup normal seperti orang pada umumnya. Sampai pada suatu saat ia berkenalan dan akrab dengan salah satu tetangganya, yaitu Anton, saat bermain basket di komplek dekat rumahnya. Damian dan Anton semakin akrab dan sering bertemu. Damian dengan umurnya yang sudah tua namun mempunyai tubuh yang prima kini bisa melakukan apa saja seperti dulu lagi. Suatu saat, ia lupa meminum obatnya itu dan merasakan sakit kepala yang luar biasa disertai halusinasi seperti ingatan seseorang. Lalu ia pingsan dan saat sadarkan diri, ia bercerita hal itu kepada Albrecht. Dan Albrecht mengeluarkan statement yang dapat dipercaya Damian. Namun ada beberapa kejanggalan yang membuat Damian tak percaya sepenuhnya kepada Albrecht. Dan Damian disarankan untuk pergi ke Hawaii agar mendapatkan suasana baru, sehingga terlepas dari pikiran-pikiran tersebut. Serta Albrecht menambah dosis obatnya. Sebelum pergi, Damian browsing di internet tentang sedikit dari ingatan yang terlintas di halusinasinya itu. Dan didapatkannya lah pemandangan yang tak asing baginya. Setelah mendapatkan alamat itu, ia pun pergi ke sana di penerbangan setelahnya. Setelah sesampainya ia di tempat persis seperti yang ia ingat, ia mencoba memasuki rumah tersebut. Namun tak ada orang sama sekali. Dan terkejutnya ia melihat adanya foto tubuh baru Damian di dalam rumah tersebut beserta istri dan satu orang putrinya. Tanpa disadari, sang pemilik rumah pulang dan menodongkan pistol secara diam-diam kepada Damian dari belakang untuk mengusirnya. Namun saat Damian menghadap kepadanya, sang pemilik rumah langsung menangis seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pemilik rumah ini bernama Madeleine. Tak sempat berbicara banyak, datanglah segerombolan orang tak dikenal yang mencoba memasuki rumah itu. Dan saat dibuka, orang-orang tersebut langsung mengamankan Madeleine dan Damian. Namun ternyata di sana ada Anton juga, yang ternyata sebenarnya ia bekerja untuk Albrecht dan sengaja mendekati Damian sebagai teman dekat agar dapat memantaunya. Lalu Anton mencoba menjelaskan yang sebenarnya kepada Damian, yang dimana tubuh baru Damian ini adalah dulunya suami dari Madeleine. Dan mereka sudah mempunyai seorang anak, dan anak Madeleine ini ternyata mempunyai sebuah penyakit yang sulit diobati. Dan operasi itu pun memakan biaya yang cukup banyak. Sedangkan yang kita tahu, BPJS untuk rakyat biasa saja sering dipersulit. Dan secara diam-diam, si suami Madeleine ini membuat kesepakatan kepada perusahaan Phoenix Bionics milik Albrecht untuk menggunakan tubuhnya sebagai eksperimen perusahaan tersebut. Dan sebagai gantinya, ia mendapatkan uang yang sangat banyak yang cukup untuk mengobati putrinya Madeleine. Namun Madeleine sendiri tak mengetahui kesepakatan tersebut karena Phoenix Bionics harus memalsukan kematiannya. Di sisi lain, percobaan tersebut nyatanya membuat Damian merasa bersalah. Ia berpikir percobaan tersebut seperti mengambil nyawa orang lain tanpa sepengetahuannya, dan bilang bahwa ia mungkin sebelumnya bisa membantu keluarga kecil ini dengan buku ceknya. Dan Anton mengibaratkan seakan-akan kehidupan mereka tak begitu berarti. Namun Anton menegaskan bahwa jika Damian bisa membantu keluarga ini sebelumnya, lalu apa yang akan Damian dapatkan setelahnya? Dan ia bilang bahwa secara tidak langsung Damian telah menolong putri Madeleine itu. Damian beralasan ingin pergi ke toilet untuk meminum obatnya itu. Namun, ia melihat anak buah Anton membakar mobil Madeleine, dan mereka sepertinya akan menghapus semua di sana agar Damian bisa terlepas dari ingatan lama si tubuh barunya itu. Damian memberontak kepada salah satu anak buah Anton yang mengawasinya, dan dengan cepat ia melumpuhkannya. Dan ternyata tubuh lama Damian ini adalah mantan pasukan elit tentara AS, yang dimana insting tubuh lamanya masih melekat kepada pria tersebut sehingga Damian dapat menguasai bela diri walaupun tanpa harus belajar terlebih dahulu. Anton yang mengetahui itu mencoba untuk membujuk Damian agar menyerah karena mereka juga harus membawa kembali Damian secara hidup-hidup. Namun saat ledakan mobil yang terbakar itu terjadi, Anton mencoba melumpuhkan Damian, namun terlihat tubuh muda Damian lebih unggul dibandingkan Anton, hingga dapat membuat Anton terlempar keluar. Anton yang telah habis kesabarannya pun memerintahkan anggotanya menembaki Damian. Damian mencoba menyelamatkan Madeleine,
Lalu mereka masuk ke kolong rumah itu dan dengan begitu Damien dapat menembaki mereka tanpa diketahui. Tembakan itu pun membuat salah satu anak buah Anton membakar Anton itu sendiri. Dan setelah semuanya selesai, mereka berdua pergi. Namun Madeleine masih tak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Yang ia ketahui ialah suaminya yang telah meninggal. Dan kini ia dihadapi dengan suaminya yang dari sudut pandangnya telah hidup kembali. Namun Madeleine tak mengetahui bahwa jiwa Damien lah yang ada di dalam tubuh suaminya itu. Setelahnya, mereka menjemput anak Madeleine yang bernama Anna di sekolahnya. Saat itu, Damien menunggu di dalam mobil dan melihat sebuah video ulang tahun Anna di handphone Madeleine, yang dimana terlihat bahwa Anna mempunyai penyakit yang dari dulu sulit untuk disembuhkan. Dan sedihnya, permohonan Anna di hari ulang tahunnya itu, ia menginginkan ayahnya mengajari ia cara berenang, yang tentu saja tak memungkinkan bagi Anna melakukan itu dengan penyakit yang dideritanya saat itu. Anna yang masih polos memeluk Damien dengan erat yang dikira ayahnya, dengan perasaan rindu karena sudah lama tak bertemu. Mereka bermalam di sebuah penginapan, dan saat Damien mencoba menggali lebih dalam lagi mengenai transfer kesadaran itu, dan ia menemukan berita bahwa Dr. Francis Jensen, sang pencetus ide transhuman pertama atau transfer kesadaran itu telah meninggal di sebuah perpustakaan umum. Lalu Damien menyadari bahwa Dr. Francis telah melakukan transfer kesadaran kepada seorang karyawannya, yang dimana Albrecht yang sekarang ini ialah Dr. Francis Jensen itu sendiri. Di tengah-tengah ia menonton video itu, ia merasakan kembali sakit kepala karena terlambat meminum obatnya itu. Saat ia sadar kembali, Damien, Madeleine, dan putrinya pergi ke tempat panti jompo istri dari Dr. Francis, yaitu Nyonya Phillips. Dan Damien berpura-pura menjadi salah satu mahasiswa Dr. Francis. Nyonya Phillips bercerita bahwasannya murid Dr. Francis yaitu Albrecht sering menemuinya dan memberi makanan kesukaannya. Dia tak tahu bahwa Albrecht adalah suaminya itu sendiri. Damien ingin mengetahui keberadaan Albrecht, menyuruhnya untuk menelpon Albrecht agar mendatangi Phillips. Sesampainya Albrecht di sana, ia ditodongkan senjata dari belakang oleh Damien. Setelah diskusi yang cukup singkat, intinya Damien ingin meminta pil yang cukup untuk seumur hidup kepada Albrecht, dan ia tak suka Albrecht membenarkan pembunuhan untuk penelitiannya, dan mendapati fakta bahwa berhenti meminum pil tersebut dapat menghilangkan ingatan Damien, sedangkan terus meminum pil itu akan menghapus ingatan dari suaminya Madeleine sedikit demi sedikit, termasuk nalurinya dan pelatihan militernya. Damien meminta Albrecht untuk mengantarkannya pergi ke lab sambil diancam. Namun saat berpapasan dengan anak buahnya Albrecht, kini kondisi berbalik. Damien lah yang diancam dan hendak dibawa ke lab mereka. Dan saat di luar, ia melihat Madeleine yang terancam mereka. Damien mencoba memberontak dan menghabisi mereka semua. Dan terungkaplah bahwa salah satu anak buah Albrecht itu ialah Anton, yang telah berpindah ke tubuh barunya. Mereka pergi ke sebuah tempat persinggahan. Lalu, Damien dan Madeleine berdebat singkat yang dimana Damien mengungkapkan fakta yang sebenarnya, sehingga membuat Madeleine sedih. Damien bermaksud baik ingin melindungi mereka, dengan mengajak Madeleine dan putrinya pergi ke luar negeri di tempat yang aman untuk Madeleine dan putrinya bisa hidup dengan tenang. Namun sebelum itu, Damien membutuhkan bantuan Martin, yaitu sahabatnya Damien dulu. Pada awalnya, Martin tak percaya dengan mereka, namun Damien dapat membuktikan hingga Martin benar-benar percaya. Sembari menunggu pesawat Martin, mereka beristirahat di sana, dan saat Damien menghampiri Anna yang sedang duduk di kolam renang, ia mengajaknya untuk belajar berenang seperti keinginan Anna dulu. Mereka berdua terlihat bahagia seperti hubungan ayah dan anak perempuan pada umumnya. Damien juga memberitahu sedikit backgroundnya kepada Madeleine. Damien terkejut saat melihat Anna bermain dengan anak laki-laki di rumah itu, yaitu anaknya Martin yang bernama Tommy. Dan Damien menyadari bahwa ada yang tak beres. Sepengetahuan Damien, anaknya Martin telah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan tentu saja Martin pun sebenarnya mengikuti proses transfer tubuh untuk anaknya. Dan Damien meminta pengakuan Martin, dan ternyata Martin memberitahu keberadaan Damien kepada Albrecht. Dan ternyata benar Martin melakukannya, dan memberitahu keberadaan Damien kepada Albrecht lebih awal. Lalu Damien mencoba menjelaskan kepada Martin tubuh yang dipakai untuk anaknya itu adalah tubuh orang lain, yang dimana Martin saat itu mengira tubuh tersebut adalah hanya rekayasa genetik. Martin pun langsung tak bisa berkata apa-apa. Mereka ingin melarikan diri dan menyusun rencana. Martin, Madeleine, dan Anna pergi melewati jalan hutan, sedangkan Damien pergi menggunakan mobil untuk mengulur waktu anak buah Albrecht. Mereka berencana untuk bertemu di sebuah rest area pada saat tengah malam untuk menghindari kedatangan anak buah Albrecht di rumahnya Martin. Damien pada akhirnya dengan susah payah berhasil menghabisi semua anak buah Albrecht dengan membuat mereka tertabrak satu sama lain di dalam mobil. Lalu Damien menunggu di rest area yang dimaksud pada saat tengah malam.
Sementara itu, Madeline yang terburu-buru dan tidak sabaran menghampiri mobil yang salah, sehingga Madeline dan anaknya diculik oleh anak buahnya Albrecht. Martin yang tertinggal di belakang pun tak dapat menghentikan mereka. Bertemulah Damian dan Martin di rest area tersebut, namun Martin tak bersama Madeline dan Anna. Kini mereka bingung dengan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Martin memberikan obat pil Albrecht kepada Damian, dan ia memberitahu Damian bahwa ia telah lama menemukan resep dari obat pil tersebut yang cukup untuk beberapa bulan ke depan bahkan seterusnya. Namun karena rasa bertanggung jawab, Damian harus tetap menyelamatkan Madeline dan Anna. Karena mereka tak tahu di mana lab Albrecht beroperasi, Damian mencoba untuk tidak meminum obat pil tersebut dalam beberapa jam agar mendapat sekilas ingatan dari suami Madeline yang bernama Mark. Dan didapatkanlah tempat alamat Albrecht beroperasi. Damian mencari tempatnya dan memasuki tempat itu secara diam-diam. Saat ia berada di ruang operasi, secara tidak sadar Albrecht mengetahui keberadaannya, dan mereka sempat berbicara singkat yang dimana Albrecht hendak menggunakan tubuh Madeline yang telah ia kurung untuk klien yang cocok dengan tubuhnya. Dan Damian ditangkap paksa, lalu dimasukkan ke mesin tersebut untuk mentransfer kesadaran Anton yang sekarat kepada tubuhnya. Namun Damian sempat menyimpan sebuah peluru pistol ke dalam mulutnya yang pada akhirnya proses transfer kesadaran itu pun gagal, namun tak terdeteksi secara langsung oleh mesin. Hal itu pun dimanfaatkan Damian untuk berpura-pura menjadi Anton dan mencari keberadaan Madeline, menembak para penjaga, dan mereka memasuki ruang operator. Anton yang mulai menyadari ada kejanggalan itu pun menemukan sebuah peluru di dalam mesin tersebut. Dan saat Damian sampai ke dalam ruangan operator itu pun, Albrecht dengan santai bilang bahwa jika Damian membunuhnya, ia tak akan bisa bertahan karena Albrecht mempunyai pil untuknya. 30% olanzapine, 15% trilactone, 15% upbroic acid. Damian langsung membunuhnya dengan flamethrower yang ada di ruangan tersebut karena Damian sudah tahu resep obatnya karena Martin. Pada akhirnya mereka berhasil keluar dari lab operasi tersebut dengan selamat. Damian meminta Madeline dan Anna untuk pergi ke tempat aman yang dimaksud itu. Sedangkan Damian pergi menemui anaknya, Claire, dan mengaku sebagai teman ayahnya Claire dulu dan memberikan surat berisikan sesuatu yang harus dikatakan Damian selagi masih hidup, permohonan maaf, serta penyesalan-penyesalan lainnya yang Damian tulis sebelumnya. Pada malam hari itu pun ternyata Damian membuat sebuah keputusan dengan sengaja tidak meminum obat pilnya hingga tersadarlah Mark dari tidurnya dan seperti kebingungan. Ingatan Damian telah hilang dan kini Mark, si suami Madeline itulah yang kembali hidup di dalam tubuhnya kembali. Damian menceritakan hal-hal tersebut melalui rekaman video di laptopnya, termasuk keberadaan Madeline. Mark pergi ke tempat Madeline berada dan bertemulah mereka di sana dan memulai kehidupan mereka kembali seperti semula. Damian memilih keputusan yang tepat. Kehidupannya telah usai, harta hanya akan menjadi peninggalan. Hidupnya yang serba berkecukupan tak akan pernah cukup untuk membuat kebahagiaan. Dan pada akhirnya Mark berhak mendapat kebahagiaan yang lebih. Rasa syukur dan mau berkorban apapun demi orang yang dia sayang membuat Damian merasakan apa yang dulu harus ia lakukan. Setiap kehidupan telah ditakar dengan seimbang dan akurat oleh Dia yang Maha Esa. Terima kasih untuk kalian 694 teman yang telah terhubung dengan channel ini. Semoga akan terus bertambah dan kalianlah sumber inspirasi dan semangat saya dalam membangun channel ini. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.